Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang cukup sederhana. Karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil membawa 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya. Seorang hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, maka pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia untuk mengembalikan. Akan tetapi pencuri itu malah tidak berani untuk menampakkan dirinya. Kini kasus itu semakin menjadi-jadi tanpa adanya penyelesaian. Niat baik dari seorang saudagar kaya itu tidak mendapatkan tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara. Sayembara itu berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri tersebut. Kemudian tidak sedikit dari orang-orang yang mencoba untuk mencari seorang pencuri, akan tetapi semuanya gagal. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jadi dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah ia juga berpura-pura untuk mengikuti sayembara tersebut. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang-orang seperti ini bagaikan menghadapi seorang jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak tahu. Semua penduduk berkata kepada hakim tersebut, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat ini?" kata hakim. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab seorang hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kemudian kapan ia datang kembali?" tanya orang itu lagi. "Mungkin kurang lebih 2 hari lagi," jawab seorang hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman, sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas hasil curian. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkirkan keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Kemudian ia lalu bertekad tetap meninggalkan apapun yang akan terjadi. Pada keesokan harinya, Abu Nawas telah kembali ke kota Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara untuk menemukan pencuri uang emas tersebut. Kemudian hati pencuri uang emas tersebut tambah berdebar-debar karena ketakutan kepada Abu Nawas. Pada keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan.
Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang, tanpa terkecuali. Abu Nawas membagi-bagikan tongkat yang dibawa dari rumah. Setelah masing-masing mendapatkan satu tongkat, Abu Nawas kemudian berpidato. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang satu jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua. Pada keesokan harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa bertambah karena ia memotongnya sepanjang satu jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang satu jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Kemudian pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek satu jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Setelah semuanya terungkap, maka pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Uang 100 keping lebih emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.